satu klien itu sebenarnya kalau dari harga sendiri, jadi keuntungan itu bisa kalau keuntungan itu tergantung kita sih, keuntungan berapa. Jadi dari harga itu kan 100%, nanti berapa 20% buat masuk ke aku, jadi aku ini dibayarin, bukan aku mengambil gaji ya Mbak ya. Gaji. Karena udah ada satunya menurut aku nih, Mbak Nini jadi trendsetter sekarang makeupnya ya. Benar makeup manja. Jadi di saat mungkin yang lain aliran gold gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi live ngobrol santai bareng Laksmi bersama Wulan dengan tema Make Up Make Money ya. Tentunya kali ini buat semua teman-teman yang lagi lihat live talk show-nya kita, siapin kopi sambil baringan, terus kalian bisa dengerin beberapa topik menarik yang bakal kita bahas kali ini ya. Ya semoga dari apa yang kita mau bahas kali ini itu bisa menjadi manfaat buat kalian yang sekarang juga lagi dengerin kita, oke? Nah, sebelumnya di sini saya juga tentunya nggak sendirian ya, namanya talk show pasti juga ada temennya. Oke, sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita kali ini, kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Nini Hidayati memulai bisnis makeup artis sejak tahun 2013. Berbekal pengalaman sebagai model busana muslim, ibu dua orang anak ini terjun sebagai wedding planner. Kini dengan brand Delia Farah, ia menjadi salah satu trendsetter makeup artis di Surabaya. Nah, spesial banget. Kali ini kita ngobrol di rumah Laksmi tentunya, ditemani bersama owner dari Laksmi. Assalamualaikum Mbak Nungki. Waalaikumsalam. Masya Allah. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Mbak Nungki ya. Sebelumnya nih apa kabar Mbak Nungki? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Mbak, iya kelihatan juga Mbak ceria gitu ya, kan. seger. Iya seger ya. Setiap kali ketemu Mbak Nungki selalu senyum, kelihatan seger. Udah deh kayak nggak ada masalah hidup ya Mbak ya. Masya Allah. Kayaknya. Ya semoga kenyataannya seperti itu pastinya ya Mbak. Selalu positive thinking. Selalu positive thinking, wah luar biasa sekali ya. Selalu memberikan energi positif bagi orang sekitar, Masya Allah. Nah ngomong-ngomong nih Mbak Nungki, mumpung sekarang saya ketemu langsung sama Mbak Nungki tentunya ya. Tapi kayaknya kita harus sapa dulu teman kita yang di sebelah ini ya Mbak Nungki. Oh iya, lupa nanti dianggurin. Iya, kan semuanya pada memperhatikan live kita. Saya ngobrol sama Mbak Nungki nggak enak sama yang sebelah, Masya Allah. Selain dari saya ngobrol langsung sama Mbak Nungki selaku owner dari Laksmi, di sini juga kedatangan bintang tamu, seorang make up profesional tentunya, berasal dari Surabaya ya. Yang sangat cantik dan tentunya ini bukan cuma sekedar makeup artis tapi juga sahabat dari owner kita ya. Silakan Mbak Nungki diperkenalkan sahabatnya. Sebelum aku perkenalkan, sahabat aku ini kita udah sahabatan sekitar 7 tahun dan kita tuh sahabatan dari Laksmi masih merintis banget ya. Terus juga emang dulu tuh masih belum sama-sama di dunia wedding. Aku juga belum di dunia wedding. Sahabat aku ini juga dulunya model. Masya Allah. Jadi aku dulu ikutan kayak hijabers gitu ya. Hijabers gitu ya. Hijabers. Gitu terus ini salah satu model, kebetulan aku desainernya, terus kita juga di komunitas hijabi gitu. Terus nah ini sahabat aku dan ternyata sampai sekarang ini kita jadi partner bisnis. Masya Allah, langgeng ya Mbak. Terus dulunya beliau ini salah satunya sekolahnya di perawat gitu, terus nyasar nggak tahu gimana ceritanya jadi makeup artist, dulu model ya, terus jadi makeup artist. Nah namanya Mbak Nini ini. Halo. Hai Mbak Nini, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ulia, Mbak Nungki. Iya, jadi kalau yang masih belum tahu nama aku asli, jadi di Delia Farah itu kan nama makeupnya ya. Nama Delia brand Farah, gitu ya. Nama brand gitu. Kalau aku sendiri namaku Nini, dan kalau asal kalian tahu ya sebenarnya Delia Farah itu, nama Delia Farah itu ada karena saran dari Mbak Nungki. Wah ini benar-benar saya ketemu sama dua orang yang saling berkontribusi nih ya dari hidup Bener, masing-masing jadi nih. Delia Farah dulu itu pas waktu awal merintis adanya makeup,
itu sebenarnya dukungan yang banyak juga dari segi promosi, marketing dan lain sebagainya. Itu saran yang paling banyak adalah Mbak Nungki. Masya Allah. Masya Allah. Ya jadi dulu tuh nggak kepikiran sama sekali yang nama, ya udahlah pakai nama lain gitu selain nama aku pribadi ya. Iya. Karena kebanyakan kan nama pemilik MUA, sendiri, iya, MUA-nya itu benar. sendiri gitu. Tapi Benar. berdasarkan obrolan kita waktu itu, akhirnya saya sendiri memutuskan ya udahlah aku pengen pakai nama yang itu bisa dijadikan brand, dan itu istilahnya itu kayak Delia Farah ini bukan milik aku sendiri, tapi nanti ada asisten aku, ada tim aku, ada semua yang orang-orang di belakangku itu. Oke, gitu jadi nggak cuma ceritanya. sekedar nama yang bukan nenek Mua ya Mbak, Iya. tapi melainkan menggunakan nama Delia Farah yang akhirnya semuanya tuh bisa menjadi tim dari Delia Iya, Farah gitu ya. gitu. Masya Allah, itu adalah perkenalan singkat dari Mbak Nini tentunya. Tapi coba kita kembali lagi mengulik dari Mbak Nungki selaku owner dari Laksmi. Tentunya buat teman-teman sekarang yang lagi melihat live dari Instagram Laksmi Muslimah gitu ya, pengen tahu dong seorang owner dari Laksmi Muslimah ini, selama ini yang kita tahu Mbak Nungki itu yang seperti apa sih orangnya gitu kan. Nah tentunya di sini coba Mbak Nungki coba sedikit sharing gitu kan kepada semua orang-orang yang lagi lihat live kita gitu tentang profil dari Mbak Nungki sendiri, dan tentunya selama ini sudah berapa lama sih menjalani bisnis dari Laksmi Muslimah. Tapi sebelumnya guys, buat teman-teman sekarang yang lagi lihat live dari kami, nanti kita akan ada sesi Q&A tentunya. Jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya nih secara langsung melalui live kita hari ini, mau ke Mbak Nungki ataupun ke Mbak Nini gitu ya, langsung aja kalian tulis di situ pertanyaan yang paling seru ya. Dan tentunya ada hadiah spesial buat kalian yang akan memberikan pertanyaan yang paling seru, yang paling spesial, nanti akan dipilih langsung oleh Mbak Nungki dan juga Mbak Nini tentunya. Dan ada hadiah spesial juga dari Laksmi dan dari Mbak Nini ya. Oke, langsung saja Mbak Nungki mungkin bisa langsung jawab pertanyaan dari saya tadi. Monggo silakan. Laksmi ini udah 12 tahun. Jadi saya memang dulu basicnya SMK. Jadi saya dulu itu kesasar sekolahnya. Jadi berarti dong iya, kita, dulu, Mbak. iya, sejarahnya kesasar. Jadi emang nggak pernah terbayang akan sekolah fashion. Terus tapi karena saya satu-satunya anak perempuan, Wah. ibu saya nggak mau saya sekolah teknik. Bener. Terus juga ibu saya dulu punya usaha baju anak gitu, punya warisan mesin jahit. Jadi ibu saya tuh bilang, mama nggak akan mewarisi kamu uang nak, mama nggak punya apa-apa, mama punyanya mesin jahit. Jadi mau nggak mau kamu harus jadi penjahit. Masya gitu ya. Allah ya, dari motivasi seorang ibu yang ngasih mesin jahit, akhirnya Mbak tetap bertekad gitu ya untuk bisa menjadi Betul. desainer. Wah, Masya Allah. Jadi akhirnya sekolah fashion itu masuk SMK dulu. Setelah masuk SMK masih nggak minat, sampai 2 tahun tuh masih nggak minat. Belum sampai cinta ya? Belum. Cinta. Jadi ngerasa ngapain gitu loh sekolahnya. Ngapain jadi penjahit ya? Zaman dulu kan belum era entrepreneur. Bener. Terus habis itu belum kebayang jadi fashion designer tuh kayak apa. Bener, Taunya bener. tuh penjahit yang pinggir-pinggir permak-permak jalan, gitu. bener. Terus aku tuh ngerasa, ya Allah ibuku nih kenapa ya menyuruh aku menjadi profesinya seperti ini gitu. Jadi penjahit gitu ya. Iya, Dulu masih penjahit. belum kenal desainer ya Mbak, penjahit gitu ya. Belum. Terus akhirnya aku memilih untuk ya udahlah di tahun ketiga waktu itu. Ya udahlah, udah 2 tahun sekolah nggak niat ya, masa udah tinggal dikit lagi nggak niat gitu loh. Akhirnya aku seriusin, dan ternyata waktu itu aku ikut perlombaan dan ikut sekolah fashion, sampai sekarang akhirnya jadi cinta. Masya Allah ya. Jadi kalau memang udah cinta, itu hasilnya pun bakal mengikuti, benar ya Mbak ya? Ya benar. Dan nama Laksmi sendiri itu artinya cantik. Jadi bukan kebaya bayi Nungki atau apa itu namanya, Nungki Bright gitu kan? Nungki Bright. Kan yang pertama namanya menurutku kurang menjual gitu ya. Bukan berarti saya menyepelekan nama dari orang tua gitu loh, tapi secara branding itu namanya kurang menjual, sehingga saya putuskan menciptakan sebuah nama. Ya. Nah, tapi setelah sekian tahun saya terpikir bahwa ke depan bisnis ini tuh kalau saya mati itu nggak boleh bisnisnya juga ikutan mati. Artinya bisnis ini harus terus berjalan. Nah, artinya saya harus menciptakan sebuah brand. Nah, sebuah brand yang di benak saya tuh kayak Chanel, kayak Gucci ya. Mungkin ownernya udah nggak ada gitu ya, udah meninggal kayak gitu, tapi
brand ini tetap ada. Tetap ada. Gitu. Makanya waktu itu aku kasih saran ke sahabatku nih, Mbak Nini. Salah satunya Iya, yang ada di aku sini sekarang. ini tadi dengerin tuh sambil nginget-nginget, ini kayaknya omongan yang dulu dia kasih ke aku. Masya Allah ya. Jadi Iya, aku waktu bener, itu Masya kasih Allah. saran ke Mbak Nini ini kita harus punya Nama nilai brand. di bisnis kita. Artinya kalau misalnya nanti anaknya Mbak Nini udah gede gitu, itu ada yang bisa diceritakan dan bahkan mungkin di sini bisa diwariskan gitu. Jadi nggak cuman berhenti di kita, karena menurut saya ketika nama citra brand itu sudah dicintai, orang itu akan merasa nggak cuma sekedar bisnis tapi ada ikatan batin. Iya, gitu. benar. Jadi waktu itu aku sarankan ke Mbak Nini, Mbak ayo Mbak bikin nama brand. Waktu itu, apa ya? Aduh, apa Jadi ya? waktu itu bingung ya, Iya. karena maksudnya waktu itu benar-benar aku juga membangun adanya Delia Farah ini, terus akhirnya dapat masukan banyak banget, mulai dari nama brand itu tadi yang kalau bisa tidak akan mati meskipun kita ini ya Mbak, Sudah mati, dia udah meninggal gitu. Jadi kalau bisa ada terus dan maksudnya diinget terus gitu loh. Oke, Masya Allah ya. Jadi sharing yang sangat luar biasa nih dari Mbak Nungki sendiri selaku owner yang menceritakan bahwa ternyata awal mula mau menjadi seorang desainer, fashion designer itu bukan kemauan sendiri ya Mbak ya. Tapi awalnya adalah pesan dari ibu gitu kan, yang tidak mungkin akan memberikan warisan, yang tidak mungkin akan memberikan segala sesuatu fasilitas gitu ya. Tapi ibu sendiri menyuruh Mbak untuk berjuang gitu ya. Ya benar, karena waktu itu ibu saya waktu saya sempat give up di bisnis ini, sempat give up, jadi mau saya tutup, tapi ibu saya sempat ngingetin gini, kalau kamu cuma mikirin dirimu sendiri, bisnis ini akan gampang sekali buat mutung gitu ya. Tapi ketika kamu memikirkan tentang orang lain, bayangin kalau misalnya kamu tutup, terus karyawanmu gimana? Terus kalau misalnya kamu tutup, gimana dengan orang-orang yang cari baju-baju wedding? Artinya bisnis itu harus punya nilai, yang mana nilai itu nggak cuma sekedar uang, tapi juga nilai di spiritual. Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali. Mungkin teman-teman sekarang yang sedang menyaksikan live dari kami pasti sudah memetik sesuatu yang bermanfaat dari Mbak Nungki gitu ya. Tapi kembali lagi sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu adalah make up make money ya. Tentunya di sini kita sudah kehadiran yang tadi saya sudah kenalin ke semuanya, yaitu adalah Mbak Nini ya, Mbak Nungki ya. Jadi kita pengen menggali lebih lagi nih ya. Mbak Nini, Mbak Nini ini kan selain dari seorang muah, ini kan juga sebagai ibu rumah tangga, benar ya? Betul. Nah itu gimana nih Mbak, lika-likunya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai pembisnis yaitu di bidang make up ini, gimana Mbak? Jadi gini ya, kalau aku pribadi ketika waktu berkeinginan untuk menjadi MUA waktu itu kan sebenarnya udah nikah ya. Belum nikah sih, maksudnya masih persiapan mau nikah waktu itu. Terus aku pengen banget nih jadi MUA, tapi sebelum jadi MUA itu aku tanya dulu sama orang tuaku, karena aku beda ya Mbak, waktu kuliah sama akhirnya jadi MUA itu beda banget kan. Jadi basically sebenarnya pendidikannya di perawat. Ya, Jadi pendidikan di perawat ya awalnya. pendidikan di perawat. Jadi orang-orang sekitar kayak keluarga terus calon suami itu mikirnya aku bakalan jadi Perawat, gitu, iya, atau iya. apapun yang tentang kesehatan, maksudnya kerja di bidang kesehatan kayak gitu. Terus akhirnya setelah menikah di situ aku minta izin sama orang tua untuk beda jalur. Itu tadi nyasar itu tadi. Terus habis itu akhirnya punya anak, tetap sih sama suamiku dikasih tahu, tetap nggak apa-apa kalau misalkan mau berkarir di MUA ini, tapi ingat jangan lupakan tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu. Itu yang harus digarisbawahi banget gitu. Masya Terus, Allah ya. Jadi tentunya di sini Mbak Nini jadi benar-benar harus ngatur nih Mbak, antara jadwal kerjaan sama jadwal di rumah itu harus diatur banget. Sama 1 minggu itu aku boleh kerja berapa lama, harus di rumah berapa lama, itu yang wajib. Makanya jadwal itu harus tertata dan suami aku tahu. jadi awal memulai make up pun ini juga waktu itu sudah menikah ya Mbak ya? Kalau iya sudah menikah. Sudah menikah dan melanjutkan usaha ini pun pastinya sesuai dengan izin dari suami gitu Suami ya Mbak dan ya? orang tua Mbak. Masya Karena Allah. waktu itu bener-bener yang mendukung juga ibu sih, karena kan beda jalur istilahnya kayak gitu. Jadi ya gitulah. Ngomong-ngomong nih Mbak, kenapa sih sampai akhirnya Mbak memilih muah atau makeup artist ini sebagai bisnis yang Mbak akan jalani? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa harus makeup?
Jadi gini ya, kalau makeup sendiri itu sebenarnya kata ibu waktu kecil dulu itu ketika SD itu aku paling suka banget bikin gambar orang, muka orang. Tapi yang selalu aku gambar itu cuman alis sama matanya doang. Masya Allah. Mukanya nggak ada. Jadi cuman alis gitu ya? alis sama mata itu. Terus habis itu jadi suka banget gambar itu, tapi nggak aku selesaiin sampai muka. Terus waktu aku SD kelas 4 itu sudah mulai dandan pakai ini loh, kalau dulu bahasanya celak ya. Oh iya, kalau sekarang celak. pakai eyeliner Benar, istilahnya kalau gitu. dulu Jadi bilangnya waktu celak SD gitu itu ya. suka banget pakai itu. Jadi udah dari kecil sering ini apa maksudnya suka banget gitu make up ya, dari kecil udah celaan ya Mbak Iya, ya. kadang pakai lipstiknya ibu juga. Marah nih ibunya, lipstik nggak ada ini nih di Dia mana sekarang lagi gitu ya. Masya Allah, ya. Iya, jadi dari situ waktu aku kuliah akhirnya masuk ke dunia modeling itu, dan ketika aku jadi model itu kan harus banget bisa makeup kan, karena kalau nggak ada yang make upin akhirnya kita mau nggak mau makeup sendiri. Nah dari sanalah kok aku semakin suka sama makeup, apa-apa dikit-dikit aku kadang makeup sendiri kayak gitu. Pada akhirnya yang bikin aku beralih menjadi MUA bukan buat makeup untuk diri sendiri itu ketika sahabat aku pribadi itu meminta tolong kepadaku untuk make upin di acara wisudanya, karena dulu kan harus ke salon kan. Iya benar. Ini aku sampai ke rumahnya dia buat make upin dia. Nah dari sanalah akhirnya menyebar ke teman-temannya. Oke, Gitu. jadi yang bermula awalnya sejak kecil itu di usia berapa Mbak? Waktu kecil yang kelas sudah 2, pengen kelas pakai 2, celak? kelas Oke. 2, kelas 3 gitu lah. Jadi emang pada dasarnya dari kecil itu emang udah suka make up Iya, gitu suka ya? gambar, Suka gambar make up, kayak bikin gitu. alis, sampai pada akhirnya pun di make upin diri sendiri pakai celak gitu ya. Masya Allah. Dan akhirnya ada kesempatan si sahabat ya, sahabat pengen di make up pada saat wisuda, dan itu adalah mulai dari karirnya si Delia Farah. Iya, jadi waktu itu waktu make upin sahabat tuh masih satu pocket banget, satu pocket make up dan kayak apa palet makeup yang dapat hadiah. Ya udah itu yang aku pakai. Itu apa ya, modal dasar ya istilahnya. Oke, ngomongin tentang satu pocket tadi Mbak, aku pengen tahu dan pengen nih teman-teman yang sedang menyaksikan live kita itu mereka tahu gimana sih awal mula untuk menjadi seorang MUA ini, modalnya gede nggak sih gitu kan? Pasti itu adalah hal yang pengen apalagi kalau kita ngomongin tentang foundation aja 700.000 gitu kan, kita ngomongin bedah 500.000 mehong gitu. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Delia Farah, dari Mbak Nini sendiri nih, gimana sih itu awalnya modalnya banyak nggak atau gimana, atau mungkin bisa di share berapa sih angkanya gitu? Kalau dari angka sendiri itu gimana ya, soalnya menurut aku pribadi itu kayak peralihan gitu, yang awalnya cuma modal apa adanya, jadi sekarang kalau bisa ada apanya? Ada apanya ya? Kayak gitu, dari yang apa adanya terus ada apanya itu tadi Mbak. Jadi ketika dulu masih satu pocket, yaitu benar-benar sebisa mungkin dengan produk apa adanya itu tadi, aku benar-benar asah skill aku dengan cara otodidak. Tapi tidak melulu di situ sih, maksudnya bukan satu pocket aja, akhirnya beli koper kecil yang kemana-mana ya, pokoknya bisa ditenteng gitu, yang belum ada rodanya, belum ada lampunya, berawal dari itu sih. Jadi yang apa adanya itu tadi benar-benar aku asah skill, dan aku asah skill tuh kalau bisa setiap hari. Bahkan ketika aku mulai pertama kali mendapatkan klien waktu itu, penasaran nih sama kliennya, aku ajak ketemu, aku lihat mukanya, oh kira-kira seperti ini. Itu aku benar-benar ngelihatin para MUA Jakarta, kan waktu itu sudah ada ini kan sosmed, lihat YouTube juga kayak gitu. Benar-benar aku lihat, oh tipe mukanya seperti ini. Terus aku benar-benar jadi harus banget dikonsepin, kalau nggak gitu aku sendiri nggak lega kayak gitu. Jadi setiap satu klien itu ajang aku untuk belajar, bukan untuk mencari uangnya itu nanti. Itu yang maksudnya ya emang itu soal cuan ya, tapi itu belakangan lah ya. Iya, tapi yang paling mendasari kita menjadi MUA itu bukan sekedar hasil karya kita aja, tapi tanggung jawab kita juga, itu yang harus digarisbawahi sih, karena sekarang banyak banget ya Mbak MUA gitu. Oke, Masya Allah ya. Jadi di sini tadi Mbak sudah bilang bahwa di awal itu ternyata bukan cuma sekedar modal, ngomongin modal uang ya, tapi adalah modal tekad dan kemauan untuk belajar gitu kan.
skill yang perlu diasah setiap harinya tentunya ya Mbak ya. Dan bahkan pada saat ketemu klien pun bukan cuma sekedar yang dipikiran adalah uang bukan cuma itu. Betul banget. Melainkan dari klien Mbak akhirnya bisa belajar makeup yang sesuai untuk klien A, B dan C gitu ya. Karena makeup diri sendiri sama orang lain tuh juga beda sih. Jadi benar-benar melihat malah ketika datang klien gitu benar langsung mikir ini harus aku buat apa supaya dia percaya diri, suka banget untuk membawakan makeup aku itu sih. Oke, Masya yang harus Allah ya. digarisbawahi. Jadi pesan mungkin yang bisa diambil buat teman-teman yang sekarang lagi nonton live ini gitu ya. Buat yang kalian pengen belajar jadi seorang makeup artist, itu jangan melulu harus semuanya harus perlu yang mahal-mahal dulu gitu ya. Bukan ini aja bermula dari makeup yang murah ya, satu pocket aja. Yang penting ada kemauan dan tekad yang terus mau berlatih gitu ya. Intinya adalah berlatih lagi gitu. Kembali lagi sih Mbak tadi kalau soal modal berapa itu tergantung dari apa sih maksudnya sasaran mana yang mau kita tuju. Menengah ke atas atau menengah ke bawah kayak gitu. Jadi kalau memang mau menengah ke atas kita harus siapin modal yang cukup banyak. Tapi kalau misalkan yang udah standar yang penting bisa laku terus menengah ke bawah gitu ya mungkin tidak terlalu banyak ya, mungkin belas juta atau berapa gitu. Kalau kayak gini sendiri sih ya beli koper dan segala isinya tuh bisa sampai puluhan juta juga sih. Nih ya, sampai puluhan juta, tapi tergantung dari pangsa pasar yang memang kalian pengen target gitu ya. Harus ditarget dulu mau pilih yang mana dan itu harus siap gitu. Gitu ternyata ya Mbak Nungki Jadi ya. penasaran ya, penasaran. Kira-kira harga kopernya aja berapa Mbak? Harga koper. Aduh kalau ngasih tahu harga koper tuh kayaknya mending langsung ngecek ke Sogo atau di beauty ini. Karena gini Mbak Ni, beberapa ini kan banyak banget yang ngefans sama Mbak Nini. Bener banget termasuk saya ya, termasuk saya. Oh iya. Ya, termasuk saya. Banyak yang nge-follow juga sama kok. Mbak Nini dan kayaknya emang sekarang itu termasuk bisnis make up itu jadi bisnis yang menjanjikan. Betul. Nah, karena bisnis ini menjanjikan, beberapa orang itu jadi terpikir untuk jadi pekerjaan sampingan gitu ya. Awalnya jadi pekerjaan sampingan kayak makeup bridesmaid gitu, terus mereka pakai kayak bahan-bahan makeup drugstore gitu ya. Nah, cuman kan kadang-kadang kan untuk orang yang awalan banget gitu ya, masuk di dunia bisnis terus harus modal gitu, harus butuh uang berapa sih Mbak Ni? Nah kalau untuk kopernya sendiri nih tadi yang ditanyain Mbak Nungki. Coba ya semuanya pada ngerinci ya, ditulis ya. Mohon ya ditulis. Beli lipstick harganya segini gitu ya. Kalau koper yang lampunya 3 ini kayak apa SPG-nya ya? Jadi koper mulai dari koper harga berapa Mbak? Tutorial Mbak Ni. Kalau koper yang lampunya 3 itu kalau nggak salah 5 sampai 15 gitu ada, tapi kalau yang cuma lampunya 2 itu kayaknya under 5 juta ada. Oke, jadi ada yang 5 jutaan ya. 5 juta yang mulai. Juta. Itu cuma kopernya koper. Belum isinya, yang foundation aja punya 10 macem guys ya. Jadi perlu dirinci lagi nantinya ya. Iya sih kalau foundation tuh harus punya banyak juga. Ya berarti misalnya Mbak Ni beli koper dulu atau beli isi dulu Mbak Ni? Kalau menurut Mbak ini gimana nih? Kalau, yang penting iya, kalau saya pribadi selama misal punya koper sebelumnya masih ada, ya udah pakai itu aja. Kalau aku pribadi mending buat produk dulu, kayak misal aku habis lihat YouTube atau habis belajar gitu ya, yang aku cari dulu feel-nya untuk ke produk. Habis itu setelah kalau udah ini koper, karena aku sendiri ya sebagai MUA sampai saat ini pun masih ganti koper 3 atau 4 kali gitu. Awet ya, karena sekali beli yang 15 juta betul. ya Mbak. Kalau misalkan 15 juta kayak sering-sering beli ya. Lumayan ya. Tapi sekarang udah banyak kok kalau misalkan nggak harus bawa koper. Jadi ada lampu, terus ada lampu yang samping kanan kiri lampu portable gitu, terus tengahnya dikasih kaca gitu doang. Lebih simpel juga ya Mbak. Simpel gitu, nggak harus bawa koper. Makanya itu kenapa kalau aku pribadi sih lebih suka produk. Kadang aku lebih mengutamakan produk ke klien daripada aku sendiri. Kalau buat aku sendiri sih kadang yang murah-murah aja. Oke. Berarti yang paling perlu di ini ya list dulu sebelum mau belanja. Itu prioritas mana sih yang perlu diutamakan gitu kan? Mau beli produknya dulu ya sok monggo harus beli produknya dulu yang Terus sesuai. intinya kalau mau ngemodalin itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Karena biasanya kalau kita ngikutin kayak beauty blogger atau yang lainnya kayak oh ini lagi bagus nih, ini bagus. Padahal belum tentu itu dengan teknik kita bisa bagus. Itu yang harus benar-benar kita atur buat beli. Gitu sih. Tidak gampang keracunan intinya. Oh ya, soalnya ini ya Mbak ya. Makeup itu bikin racun ya. Benar-benar. Beli ini pengen beli ini, Iya, pengen beli ini. benar.
racun banget gitu Racun kan banget. ya. Kadang kalau beli on the spot aja pengennya ya, sudah di list nih ya. Misalkan ada 10, ujungnya sampai 20. Masya Allah. Oh ya, ini ngomong-ngomong tadi kan udah ngomongin soal modal awal gitu kan ya. Selain materi juga harus kesiapan dari skill kita yang harus dilatih terus menerus. Nih Mbak Nini kalau udah ngomongin modal berarti kan harusnya ada keuntungan yang bisa kita raih sebagai seorang makeup artist gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih Mbak Nini udah berapa tahun nih menjadi seorang MUA Mbak? Kalau jadi MUA-nya sendiri itu kurang lebih mau jalan 6. Oh jalan 6 tahun ya. Tapi kalau dari makeup yang dulu kayak misalnya udah makeup party udah lama sih Mbak, 7 sampai 8 tahun. 7 sampai Dari 8 kuliah tahun total pokoknya. ya. Oke, baik. Nah, di sini yang pengen aku tahu nih dari setiap bulannya itu kira-kira pencapaian dari penghasilannya sampai berapa sih nih, Mbak? aku malu Dikit aja banget. share-share gitu, Mbak. Kan tadi udah ngomongin modal biar semangat nih buat yang lagi lihat gitu Bener. kan. Jadi gini ya, kalau misalkan jadi MUA sendiri tuh sebenarnya keuntungan yang diraih itu banyak. Cuman ya itu tadi kembali ke bagaimana kita memanage untuk mendapatkan keuntungan itu tadi, karena percuma kalau misalkan kita dapat banyak job tapi nggak bisa manage, itu jadinya berantakan, akhirnya kita nggak tahu keuntungan kita berapa. Nah kebetulan suami aku itu akuntansi, jadi Masya bisa Allah ya, jadi udah langsung ada finance iya, yang mengelola gitu, ada itu ya. finance-nya sekalian. Ini Jadi berarti beliau- tanda-tanda dulu pernah boncos. Oh biar Dulu berarti pernah boncos nih Mbak Nin. iya, bener, Berarti Mbak dulu pernah dapat banyak, terus habis itu duitnya nggak tahu nggak kemana. ada, iya benar. Jadi kayak ngebalikin modal yang awalnya kita target katakanlah 1,5 tahun itu bisa akhirnya sampai 2 tahun lebih untuk kembaliin modal itu gitu tadi. ya. Balik Oke. modalnya 2 tahun. Nah, itu Iya, karena tidak kalau diatur tidak keuangannya diatur, dengan baik gitu ya. Jadi sejak dipegang sama suamiku sebagai finance itu akhirnya tertata cepet malahan. Jadi padahal untuk kamu sekian loh. Harusnya Kenapa nggak ya. bisa nutup Coba deh dari Mbak dulu? kasih sharing dikit lah. Sekian itu berapa sih kira-kira tiap bulannya biar pada semangat nih. Yang nonton aku mau jadi bunga besok gitu kan. Takut nanti jadi ada yang Nggak perlu sebutin angkanya, kira-kira. angka gimana nya lah ya. Cuman berapa depannya gitu atau berapa digit? Kalau bisa, misal satu klien itu sebenarnya kalau dari hargaku sendiri, jadi keuntungan itu bisa kalau keuntungan itu tergantung kita sih, kalau mau keuntungan berapa. Jadi dari harga itu kan 100%, nanti berapa 20% buat masuk ke aku, jadi aku ini dibayarin, bukan aku mengambil Gaji semuanya. ya, Mbak, ya? Iya, Oh harus gitu. digaji. Karena udah ada finance-nya tadi yang mengelola ya. Iya, Oke. kayak gitu untuk keperluan klien, dan mungkin sekitar 40-30% itu keuntungan bersih. Oh, Masya Allah Jadi ya. dari yang 100% tuh harus ditata untuk modal klien tuh berapa persen, kayak gitu-gitu segala. Sebenarnya aku juga nggak paham sih Mbak kalau kayak gitu. Cuman sekilas Nanti aja kapan-kapan dikasih kita tahu. undang suaminya Mbak Nin. Benar ya. Jadi poin pentingnya adalah mau sebesar apapun bisnis kalian itu harus ada yang mengelola keuangan Betul. gitu ya. Dan memang biar sih kelihatan sebenarnya- hasilnya. Iya, sebenarnya kalau aku sendiri pernah dapat omongan dari seseorang, kalau wanita berkarir itu sebaiknya atas ridho suami. Nah, Masya Allah. supaya suamiku bisa ridho dan masuk ke dalam usahaku, maksudnya kita Iya. bisa sama-sama kerjasama, akhirnya ya udah aku jadikan finance. Akhirnya itu kerja bareng tadi. lah itu Betul. ya. Malah dia Oke. yang sering banget ngatur jadwalku juga. Wah, manajernya. Masya Allah. Masya Allah ya. Iya, Jadi udah iya. lengkap, jadi udah kerja barengnya pun sama Betul. suami lebih happy ya Mbak tentunya. Klien pun harus dipilih Mbak, yang jauh-jauh juga nggak boleh. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A gitu kan Mbak, coba share dikit aja suka dukanya Mbak sebagai MUA atau sebagai pengusaha lah kita sebutnya ya. Ini suka duka ya. Dikit aja coba. Suka dukanya itu ya alhamdulillah sukanya banyak, dukanya juga banyak. Sukanya banyak, soalnya duitnya banyak. Iya alhamdulillah Mbak Nungki. Jadi kalau sukanya banyak, duitnya banyak itu berarti berkah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semuanya pada bilang alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Terus Nah kalau gimana, udah Mbak? banyak tapi nggak ada duitnya jadi nggak berkah gitu kan. Nah yang suka dukanya apa ya? Jadi dulu ketika awal-awal mulai itu pertama yang bikin aku deg-degan adalah keluarga sih Mbak, karena harus ngomong ke orang tua karena aku tidak bekerja sesuai jalan kuliahku. Oh, itu awalnya Bener-bener ya. iya, jadi keluarga semuanya loh kok dia nggak kerja, dikiranya kayak gitu karena kan MUA kan jadwalnya kan nggak setiap Iya, hari juga benar, keluar benar. kerja, Malah dan lebih belum ke tentu weekend setiap aja bulan gitu ya, nggak Mbak. ada Iya, gitu kan. benar-benar. Jadi untuk memulai bisnis itu
Awalnya juga suami waktu itu juga belum mendukung Mbak, belum mendukung. Jadi yang cuma satu-satunya the one and only yang mendukung waktu itu adalah ibu. Masya Allah ya. Jadi ibu itu ya udah nggak apa-apa, itu pekerjaan halal nak, jadi nggak apa-apa lanjutkan. Ibu dukung, bahkan yang ngemodelin pertama yang mengusahain adalah ibu. Gitu. Berarti di sini bisa disimpulkan mungkin Soalnya ada doa ibu, Ada makanya doa jadi ibu. banyak duit. Benar. Iya, alhamdulillah ya Mbak. Berarti Jadi dari ridho ibu itu Doa yang ibu ya. benar-benar aku sampai sekarang akhirnya apa-apa kalau ini ya ibu sharing-sharing atau apa gitu. Kadang ibu tahu juga. jadi dukanya adalah di awal yang belum dapat dukungan dari Iya, semuanya itu ya yang Mbak pertama. ya. Itu Terus yang pertama. kedua, ketika aku sudah mulai memodali, waktu itu sempat kerja sama salah satu wedding juga. Wedding apa sih Mbak? Apa sih yang kayak bikin package kayak gitu loh? Oke. Ya kayak gitu-gitu. Yang paketan lengkap gitu Paketan ya. lengkap. Ha-ha. Terus akhirnya apa sih? Kita kerja sama. Di awal kerja sama itu sebenarnya aku sudah dikasih tahu berapa klien. Nanti bulan depan sekian klien. Ternyata setelah aku ngemodalin semuanya, pikirku bulan depan aku dapat klien, akhirnya bisa tak pakai buat Iya. bayar Ternyata- modal itu tadi. Ternyata diam-diam dia belajar sendiri dan dikerjakan sendiri. Jadi aku cuman satu klien itu aja yang berhasil aku Oh, pegang. jadi sempat Sedih, kan? dihianati Tapi juga nggak sih, Mbak? alhamdulillah waktu itu aku ketemu sama malaikat ini. Oh, jadi Jadi itu gimana Mbak? Setelah 3 bulan lah, sekitar 2 apa 3 bulan itu aku bener-bener loh, terus gimana bisnis makeupku ini, aku harus bawa kemana, karena kayak link atau apa itu kan juga nggak gampang kan ya Iya, kita iya, dan bisa di-trust sama orang. Jadi ketika itulah aku akhirnya ngechat Mbak Nungki, ya inget kan Mbak, Sharing-sharing gitu Mbak ya? Nungki mau nggak kalau kerja sama aku. Wah, dari iya, situ iya, akhirnya dari sanalah kita ketemu lagi dan sering ini lagi ya Mbak ya, bareng lagi itu sih. Jadi tidak melulu aku juga tidak melulu jalannya mulus kayak ditikung orang, terus kadang ada Belum ada dukungan tadi di awal ada dukungan gitu ya. banyak banget kayak gitu. Oke, berarti kalau ngomongin soal dukanya pengusaha ini banyak banget gitu ya. Banyak Tapi perlu tekad yang kuat yang sampai akhirnya menjadikan Mbak Nini menjadi orang hebat saat ini gitu kan. Masya Allah ya. Benar ya Mbak Nini? Aku jadi keinget nih, waktu itu kan Mbak Nini ngontak aku, terus sempet curhat ya, Mbak aku habis belanja habis segini, Iya, aku tapi harus nggak bayar tahu. pakai apa, aku nggak ada jobku ternyata si orang ini diterima sendiri gitu loh. Terus iya, dari itu sendiri. akhirnya aku ya udahlah, karena waktu itu juga aku mikirnya kalau aku membantu orang, insya Allah Allah akan bantu bisnisku juga. Iya, Gitu. Jadi ya kita bareng-bareng, karena akhirnya jadi banyak yang doain ya Mbak Nini ya. Terus waktu itu sempet jadi gini lah, Mbak Nini yang makeup artisnya, aku jadi kayak tim riset. Benar. Nah, jadi aku bilang sama Mbak Nini kita harus bikin pemotretan dulu Mbak Nini. Bulu matanya harus gini Mbak Nini. Iya, jadi makeupnya kayak harus gini Mbak malah Nini. justru waktu itu Mbak Nungki yang meminta Iya. request konsep ke maksudnya request Mbak aku besok konsepnya. Jadi Mbak Nungki yang menentukan waktu itu. Padahal aku nggak tahu makeup ya. Tapi karena dari trustnya Mbak Nungki waktu itu, setelah ngobrol-ngobrol sama Mbak Nungki waktu itu, akhirnya karena Mbak Nungki kayak yakin banget sama aku, jadinya ya udah aku harus Maju apa terus, ya, pantang mundur. maju terus bener. Jadi Masya benar-benar Allah. berusaha gimana caranya Delia Farah ini bisa cocok sama Laksmi. Mungkin yang bisa aku kutip dari antara Mbak Nungki dan juga Mbak Nini ini adalah sebuah persahabatan yang bisa saling mendukung satu sama lain gitu ya. Yang ketika Mbak Nini jatuh, Mbak Nungki mendukung, mensupport gitu kan, bahkan memberikan ide-ide kayak gitu kan. Dan juga Mbak Nungki pun pasti seperti itu ya, pasti banyak support juga yang diberikan oleh Mbak Nini gitu. Nah di sini untuk kalau dari Mbak Nungki dan juga Mbak Nini sendiri nih, saat ini kan udah menjalani bisnis yang ya saya bilang sukses gitu kan saat ini. Nah, ada obsesi nggak sih ke depan pengen apa lagi gitu? Coba secara singkat jelasin ke dulu nih, Mbak teman-teman. Nungki dulu? Mungkin Mbak Nungki dulu. Sud. Saya yang memilih kayaknya ya. Oke, iya, oke, iya. boleh coba silakan Mbak Nungki. Kalau obsesi saya, sebenarnya saya punya jangka pendek dan jangka panjang ya. Saya tuh bercita-cita pengen banget bisnis Laksmi itu nggak hanya di bidang fashion saja. Karena contohnya kayak gini ya, saya kan salah satunya itu membuat atau mengadakan acara kayak misalnya Hari Ibu, itu aku sengaja
datengin ke rumah karyawanku, pengen tahu rumahnya karyawanku tuh kayak apa gitu ya. Ada beberapa tuh yang tinggal di gang-gang kecil, di kos-kosan, dan itu aku kayak bertekad aku harus bisa, orang ini kerja ikut aku harus bisa sampai aku bisa beliin rumah buat dia. Bahkan aku tuh sampai nanya-nanya ke teman-temanku yang usaha properti, berapa sih usaha properti gitu loh. Jadi jangka panjangnya Laksmi itu sebenarnya aku pengen usaha itu nggak cuma di bidang ini aja, tapi di bidang yang lain. Tapi sebenarnya di bidang lain tuh bukan untuk sekedar mendapatkan keuntungan, tapi untuk bisa mensejahterakan karyawanku. Aku pengen nggak boleh ada satupun karyawanku yang susah. Aku pengen semua karyawanku itu bahagia, nggak cuman kerja tapi sampai dapat ridho dari orang tua, dari keluarga, sehingga yang doain itu banyak. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya, sangat terkesan di mana owner dari Laksmi kayak ibu peri gitu. Iya benar ya, Mbak Nungki ini memiliki obsesi ke depan itu yang bukan cuma buat diri sendiri. Iya ya. benar, jadi nggak melulu memikirkan dirinya Benar. sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana dia memiliki beliau memiliki karyawan, yang karyawan ini juga bisa bekerja di Laksmi dan kedepannya pun akan sejahtera terus gitu ya. Masya Allah, semoga terkabul ya Mbak. Panjang banget. Ya. Obsesi jangka panjang itu tadi. Jangka panjang ya. Ya semoga segera tercapai ya Mbak. Amin. Dan langsung saja coba Mbak Nini nih, silakan share ke kita obsesi kedepannya apa sih Mbak? Obsesi apa ya? Kalau sebagai MUA itu kalau aku pribadi sih tidak terlalu yang bagaimana-gimana. Intinya cuman kepengen bisa jadi inspirasi buat orang lain dalam berkarya soal makeup. Jadi makeup itu tidak melulu hanya soal uang, tidak melulu hanya cuman makeup di klien selesai beres udah gitu, bukan. Tapi apa ya, ngasih inspirasi yang apa maksudnya itu akan dikenang sama si klien itu tadi, bahkan orang lain juga kayak melihatnya itu apa ya gitulah pokoknya. Intinya jadi inspirasi ya, bener inspirasi. itu sih yang sampai sekarang aku pengen Dan kayaknya ini sangat terwujud karena salah satunya menurut aku nih, Mbak Nini jadi trendsetter sekarang makeupnya ya. Benar Makeup banget. manja. Jadi Ya Allah. di saat mungkin yang lain aliran bold gitu ya. Walaupun aku nggak tahu makeup loh Mbak Nini ya, tapi walaupun jadi Mbak Nini tetap konsisten dengan gayanya Mbak Nini sendiri. Benar Ya, banget. jadi ya, kelihatan banget Kelihatan ya, banget. hasil Jadi makeupnya. memang kalau makeupnya Mbak Nini ini, kalau saya aja nih sekali lihat udah lihat nih pasti Mbak Nini. Ya, langsung kebaca ini. Langsung Kayak kebaca. udah dapet hiasannya. Dari eyeshadow yang dipakai gitu kan. Bahkan dari bentuk hijab yang rapi banget itu Mbak Nini juga kan yang bikinin. Iya betul, karena dulu basically sebenarnya Hijabers. Masya Allah, dan makanya. styling hijab juga. Keren banget ya. Makanya kenapa sampai sekarang aku pribadi sih masih belum menemukan hijab stylish yang cocok, karena menurut aku Masih Mbak Nini lah masih yang aku yang maksudnya harus gini Iya, harus gini benar-benar gitu yang loh, bisa gemes menyesuaikan. kalau misalkan kayak kurang rapi atau apa Iya gitu. ya, jadi luar biasa sekali ya juga dari Mbak Nini sendiri ini obsesi ke depannya itu ya lagi-lagi seperti Mbak Nungki yang bukan hanya untuk diri sendiri tapi bagaimana Mbak Nini ini ke depannya bisa lebih menginspirasi banyak Iya, orang karena gitu ya. sekarang kayak sayang banget kalau MUA itu cuma sekedar ngejar uang, terus banyak job kayak gitu, padahal tidak hanya sekedar itu gitu loh Mbak. Karena banyak banget ya sebenarnya kalau aku pribadi di luar kota, di luar pulau itu banyak banget permintaan yang kliennya tuh Mbak kesini dong, Mbak ke Aceh, pernah waktu itu minta ke Aceh, ke Banjarmasin juga pernah, Kalimantan juga banyak. Jadi kayak mereka itu nggak ada Mbak di sini yang bisa mewujudkan makeupku seperti itu gitu Iya, loh. iya, Karena iya. si MUA ini kekeh harus looknya seperti itu gitu Iya, loh. iya, Kalau iya, benar. saya pribadi lebih ngikut ke kliennya sih, pengennya Benar. gimana supaya dia percaya diri di hari spesialnya itu tadi. Nah ini juga sesuatu yang spesial ya. Jadi MUA dari Mbak Nini sendiri selaku MUA itu bukan cuma sekedar oh ini karakterku, berarti kalau kamu mau di makeup sama saya harus nurut saya gitu, Iya, enggak ya betul, Mbak ya. betul. Tapi juga Mbak menyesuaikan apa sih yang diminta oleh customer Terutama tersebut yang gitu paling ya. sering banget itu bulu mata, karena kan sekarang sudah apa ya, maksudnya banyak kan Mbak Bener. kalau permintaan nggak pakai bulu mata, ya udah aku turutin aja nggak pakai bulu mata. Iya gitu. iya ya. Jadi masya Allah sekali kita di sini udah pada share ini dari Mbak Nungki dan juga dari Mbak Nini sendiri gitu kan, dari bagaimana memulai usaha ini sendiri gitu kan, dan juga ternyata suka dukanya dalam melakukan usaha itu sangat banyak gitu kan, dan banget. harus perlu tekad dan segala macam yang bisa membuat semua ini akan semakin bertumbuh dan lebih baik tentunya ya. Kalau gini ya, kita harus bisa bedakan profesi sama bisnis.
Kalau profesi itu harus bisa, kayak contohnya makeup artist itu profesi. Kalau misalnya bisnis itu tidak harus dengan kita. Nah,